Ayo asiatika ya. Sakitnya gimana? Sekarang sakit? Aduh, ya. Perhatikan ya, coba duduk. Bawa siapa nama? Pak Iman, duduk, kaki selonjor. Nah, saya cek ya. Kaos kaki boleh dibuka, Pak? Buka aja ya, biar saya ngelihat asli kakinya. Nah, ini ada namanya vitiligo, ya. Vitiligo, saya tidak bisa. Sampai sekarang belum pernah berhasil. Artinya saya nggak punya ilmunya. Artinya untuk vitiligo saya jahil. Ya, jadi saya nggak semua bisa. Vitiligo ini nih, kulit yang pigmen. Nah, di kedokteran lama ada, yaitu caranya mengeluarkan darah dari jugular. Tapi saya belum berani. Di buku kitab lama ada, kitab kuno ada, mengeluarkan vitiligo. Nanti akan banyak. Jadi mengeluarkan ini dengan cara fasdu. Ada Rasulullah mengatakan dalam hadis metode pengobatan untuk mengeluarkan racun darah ada 2, yaitu bekam dan fasdu. Fasdu itu vena section, mengeluarkan dari vena yang darah mancur, yang totok darah bahasa Indonesianya. Ya. Nah, untuk mengeluarkan vitiligo ini cari tekanan darah yang tinggi. Nah, yang paling besar ada di leher. Dan dia sifatnya spiral muter. Dia harus iris sedikit, tak langsung keluar banyak. Nah, vitiligo akan sembuh semuanya, seluruh tubuh. Nah, tapi vitiligo ini putih-putih nih, pigmen. Nah, ini saya belum pernah coba, ilmunya ada, ya. Jadi teorinya itu karena saya belum membuktikan, saya belum bisa bercerita. Jadi langsung terus terang, vitiligo saya belum bisa, hanya teorinya ada zaman dulu, ya. Oke. Maaf ya. Nah, ini siatika ya. Coba saya cek. Coba. Aduh, udah suntik ya. Udah suntik ya, nggak sakit. Jadi sekarang nggak sakit. Oke, udah saya lihat aja, saya cek. Coba Pak Iman duduk, baring. Ini repotnya kalau sakit, saraf kejepit disuntik. Jadi kita nggak bisa ngecek karena sakitnya hilang. Ya, lihat. Nah, alhamdulillah ada ya. Ini ada, oke. Sakitnya siatika sebelah mana, kanan kiri? Kanan ya, saya cek ya. Di sini, maaf, saya cek di pinggul. Ini sakit pinggulnya? Ini sakit ya? Bandingkan sama nih. Ini sakit ya? Oke. Dia sakitnya bukan siatika tuh sakitnya ada sini, dari pinggul sini ya. Ini sakit sini ya? Oke. Sini. Oke. Sakit dari sana, kaki ketarik, ini narik. Bedakan kakinya, lihat, perhatikan ini bedanya apa nih? Apa? Ini ke kiri. Ya, ngebuka berarti pinggulnya ini. Ini sakit sini, ya. Ini enggak, tapi sakitnya di sisi bonggol sini. Ini sakit kan? Nah, ini sakitnya di sini. Oke. Perhatikan ya, penyakit Pak Iman. Jadi saya kasih contoh gini ya. Kalau orang sakit, dicari sumber kenapa sakit. Jangan dihilangkan sakitnya. Nih, sambil contoh. Tangan saya kejepit pintu. Nih misalnya tangan, ini kan ada di ini. Nah, tangan saya kejepit, sakit nggak nih? Sakit. Solusinya gimana? Apa? Buka aja selesai, udah nggak sakit lagi. Nah, tapi ada orang pinter, namanya profesor, seluruh dunia mempraktekkan. Tangan saya kejepit, solusinya apa? Tangan saya disuntik. Hei, sakitnya hilang. Pinter nggak? Pinter atau bodoh? Pinter atau bodoh? Hah? Udah jangan tanggung, kalau yang kasar aja sekalian. Apa Bu? Ya, bodoh. Ya. Paham ya? Jadi kalau saraf kejepit dia apa kan? Dibuka, selesai. Paham ya? Bukan disuntik. Suntik, hei sakitnya hilang, sembuh. Dia beraktivitas normal, tangan hancur, busuk lama-lama, jangka panjang. Paham? Nah setelah itu karena sakitnya luar biasa, dites darah. Perhatian, darah saya dites di laboratorium. Karena sakitnya luar biasa. Oh ini peradangannya tinggi, skalanya sekian. Logis enggak? Ya iya mau kejepit sakit. Ya pantas tinggi. Ya, terus dicek lagi. Oh, ini dicek darah. Padahal udah aja buka selesai, ngapain ribet-ribet? Ya. Bukan. Setelah itu dicek. Karena sakit luar biasa, di MRI. Kelihatan enggak? Ya enggak kelihatan. Lawang sakit. Ya, saraf kejepit, enggak kelihatan. Oke.
Sekarang lihat, kita selesaikan masalah Pak Aiman ya. Ya, oke. Ya. Oke, perhatikan ya. Mau disuntik 1 ton pun juga tulang nggak akan bikin jarak, paham ya? Jadi tulang kalau kejepit, disuntik mau 1 ton, 1 liter, dia tulang nggak akan geser, paham? Itu bahasa yang nggak logis, ya. Jadi jangan percaya, pakai akal kita, ya. Jadi jangan sampai, jadi yang ya, ya perhatikan ya, perhatikan. Nggak apa-apa, saya suka ngajar di dokter spesialis, saya punya rekan-rekan profesor. Nah, saya kalau bicara kayak gini dengan mereka. Beberapa profesor, oke silakan, kalau dokter segala macam, sekarang kita bukan adu argumentasi, tapi cari solusi, paham? Walaupun dia profesor, lihat bisa menyelesaikan enggak? Jangan pakai teori, kerjakan, nggak bisa, diam, saya kerjakan. Kalau saya bisa, Bapak belajar ke saya. Kalau saya nggak bisa, saya belajar. Bukan untuk sombong. Saya bicara ini bukan untuk sombong, paham ya? Jadi nggak perlu siapapun juga, walaupun dia profesor, kalau dia baik, dia akan nurut. Tapi kalau ada orang-orang yang ini, yang biasa, terus kalau gitu saya dapat uang dari mana? Nah, itu yang karena uang. Yang paru-paru asma, lu kalau gitu saya nanti cari uang dari mana? Sekolah panjang-panjang. Orang yang paling bahaya, saya banyak murid-murid saya spesialis saraf. Dokter spesialis saraf itu gak ada yang ngerti saraf. Ingat ya, jangan sekali-kali dokter ke dokter saraf. Karena yang tahu saraf itu adalah pendekar rata-rata. Ya, pendekar itu ngerti saraf. Saya bisa ngelumpuhkan. Ya, saya bisa ngelumpuhkan. Saya ngerti. Saya bisa ngelumpuhkan saraf jantung. Saya bisa semuanya. Ya, artinya apa? Saya ngerti saraf. Jadi kalau saraf saya bisa menutup, saya bisa ngebuka. Paham ya? Yang ngerti saraf itu adalah pendekar, bukan spesialis saraf. Karena saraf itu nggak bisa di sekolah, di buku tuh nggak bisa. Saraf itu memang harus jago bela diri. Paham ya? Nah di sini, oke, biar ini jelas sedikit ya. Maaf saya untuk meluruskan ya pemahamannya. Oke, karena dokter saraf hanya 3 obatnya. Kalau kekencengan diapain? Dikendorin pakai obat. Kalau kendoran, dikencingin pakai obat. Kalau sakit, dikasih obat untuk penghilang rasa sakit. 3 itu aja. Ya, karena banyak murid-murid saya ada spesialis saraf yang datang ke saya, belajar di saya. Paham ya? Jadi bukan untuk ini ya. Nah, sekarang saya menyelesaikan yang kasus ini, sciatica nih ya. Ini sakit ya. Oke. Saya menyelesaikan sciatica. Lihat ya. Lemesin. Oke. Sekarang perhatikan. Coba sekarang saya tidak hanya pendekar, saya insinyur pesawat terbang juga, struktur. Jadi saya paham struktur. Saya paham struktur, saya paham logika tubuh. Jadi 2 yang saya kuasai, ya. Insya Allah. Sekarang Bapak kaki lawan ke atas, tekan ke atas. Lawan lagi, terus yang kuat. Nah, oke. Coba saya cek lagi. Nah, saya cek lagi. Baik kerja ya. Sekarang saya cek lagi ya. Sekarang ini udah nggak sakit? Udah enggak ya? Nah sekarang yang ini udah berkurang nih. Udah berkurang, udah sciatica selesai. Ya, berapa lama? Yang lama bicaranya. Paham? Yang lama bicaranya. Tindakan hanya berapa detik aja, ya. Coba saya ulang lagi Pak ya. Kalau sakit tahan dikit ya. Oke. Perhatikan. Ya. Coba lawan. Udah ya, udah sciatica gitu ya, ya berapa detik? Bicaranya sampai 4 jam, ngabisin waktu, ya. Duduk Pak, coba cara berdiri cara. Coba cek. Coba berdiri, cek sciaticanya. Engkel, ya. Udah selesai kan? Hah? Nangis cepat. Ya, maka. Oke, jadi bicara itu susah daripada tindakan, ya. Sciatica. Oh pindah ke sini Pak. Iya sama-sama. Apa itu? Hah? Cek lah. Oh. Iya. Ya, saya kebanyakan menyelesaikan saraf. Udah alhamdulillah ya. Udah enak ya? Ya, oke. Saya. Ya, paham ya? Oke, ya. Ya udah tinggal ngerjain gitu aja, kerjain sendiri. Ya, ada videonya kan? Ya lo kerjain sendiri aja. Nah,
Hanya gitu doang. Ibu-ibu bisa nggak? Bisa, udah gampang kan gitu aja. Ya.